Halo, selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan beberapa cerita, termasuk bagaimana caranya kita itu ketika kita mendapati yang namanya tekanan dalam hidup. Tekanan itu ada beberapa macam, dari tekanan saat di sekolah, tekanan di rumah, tekanan di kerjaan, dan lain sebagainya. Kadang hal seperti itu membuat kita jengkel, jenuh, dan kesal. Apalagi zaman sekarang, banyak sekali orang itu tertekan dengan kehidupannya sendiri. Dan kadang ketika mereka merasa tertekan, mereka bisa sampai ke tahap yang namanya depresi, stres seperti itu, sampai mengalami yang namanya gangguan kejiwaan. Nah, ini ada beberapa informasi yaitu terkait tentang tips-tips ya. Yaitu mengatasi tekanan. Nah, kalau orang-orang tuh sering bilang tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Apakah itu benar? Jawabannya adalah ya. Tapi kita tidak akan membahas tentang itu. Yang akan saya bahas hari ini adalah contohnya gini, ketika kita itu di sekolah, ditekan sama guru kita untuk menjadi anak yang cerdas, untuk bisa mengerjakan soal dan sebagainya, atau bisa mengerjakan ujian. Nah, itu adalah sebuah yang kita rasa itu adalah sebuah tekanan. Ya enggak? Apalagi yang masih sekolah dan sebagainya. Pasti mengatakan itu adalah sebuah tekanan. Nah, jadi ketika kalian itu merasa itu adalah sebuah tekanan, coba kita ganti sudut pandang kita. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tips. Nah, tipsnya itu dengan merubah sudut pandang kita dengan yang namanya tekanan tadi. Tekanan terjadi ketika kita tidak bisa memaknai hidup dengan sebenar-benarnya. Tidak bisa merubah sudut pandang. Terkadang kita merasa di rumah ditekan sama orang tua, sudah berusaha maksimal untuk belajar, untuk ujian, pas nilainya keluarnya pas-pasan karena memang kita belum paham atau memang gak nyangkut yang dipelajari dan sebagainya, padahal kita sudah berusaha. Nah, itu membuat kita jadi tertekan ketika sampai ke orang tua, nilai kita tuh pas-pasan dan orang tua marah ke kita. Sebenarnya tujuan orang tua itu adalah memotivasi, cuman caranya orang tua itu berbeda-beda. Nah, di sini tugas kalian adalah merubah sudut pandang kalian ke arah yang lebih positif. Ya, yang tadinya mikir, orang tua saya kok marah-marah terus ya, jengkel aku di rumah ini, gak betah aku, bla bla bla. Nah, itu adalah sebuah pemikiran negatif. Coba kita ganti sudut pandang kita. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tips. Nah, tipsnya itu dengan merubah sudut pandang kita dengan yang namanya tekanan tadi. Tekanan terjadi ketika kita tidak bisa memaknai hidup dengan sebenar-benarnya. Tidak bisa merubah sudut pandang. Terkadang kita merasa di rumah ditekan sama orang tua, sudah berusaha maksimal untuk belajar, untuk ujian, pas nilainya keluarnya pas-pasan karena memang kita belum paham atau memang gak nyangkut yang dipelajari dan sebagainya, padahal kita sudah berusaha. Nah, itu membuat kita jadi tertekan ketika sampai ke orang tua, nilai kita tuh pas-pasan dan orang tua marah ke kita. Sebenarnya tujuan orang tua itu adalah memotivasi, cuman caranya orang tua itu berbeda-beda. Nah, di sini tugas kalian adalah merubah sudut pandang kalian ke arah yang lebih positif. Ya, yang tadinya mikir, orang tua saya kok marah-marah terus ya, jengkel aku di rumah ini, gak betah aku, bla bla bla. Nah, itu adalah sebuah pemikiran negatif. Coba kita ganti sudut pandang kita. Ya, coba kita ganti. Nah, ketika kita
merasa ditekan dan sebagainya. Coba kita ganti mindset di kepala kita, yaitu merubahnya menjadi, oh ini tantangan buat saya, oh saya pasti bisa melalui ini. Tuh, ganti seperti itu. Kita coba untuk merubah sudut pandang kita ke arah yang lebih positif. Jadi kadang cemooh orang-orang atau tekanan dari orang, kalau bekerja faktornya cuma uang saja, ya semua orang tidak memungkiri uang itu memang merupakan hal yang memang itu yang dicari. Cuma kalau kita berpikirnya seperti itu terus, yang ada kita pindah-pindah kerjaan terus, ya mungkin nggak sampai sebulan sudah pindah, ya sebulan lagi bahkan cuma berapa hari kerjaan, karena yakin ini bingung mau kemana arahnya. Orang-orang udah di level 7, dia masih di level 1 atau masih di level minus seperti itu. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita bisa merubah sudut pandang kita menjadi positif, kita akan lebih enak menjalani hidup. Jadi ketika kita bisa merubah itu, ya tadinya itu bisa dari kerjaan, akhirnya berpikir, oh aku menantang diriku untuk bisa, dan akhirnya kita tunjukkan untuk bisa, bukannya mundur. Banyak juga tuh yang terjadi di hidup saya juga seperti itu, ya. Dulu juga saya seperti itu, ya. Saya juga orang yang termasuk yang dulu gampang nyerah sih, ya. Kayak merasa kok hidup saya itu begini, tapi pelan-pelan itu tadi merubah sebuah sudut pandang yang tadinya negatif menjadi positif, ya. Yang positif tetap bertahan, bahkan meningkat positifnya. Seperti itu. Sama kalau kita manusia biasa yang memang terkadang seperti itu. Nah, tujuannya adalah kita jelas gitu loh, kita ngapain namanya itu selain kita mungkin untuk menambah skill, yang menambah link pertemanan, lalu belajar di situ, lalu apalagi, atau memang itu sebuah kerjaan yang kita suka sebenarnya, cuma kadang-kadang gara-gara teman-teman di kantor dan sebagainya kita mundur. Padahal tujuan kita di situ bukan untuk itu, gitu. Contohnya gitu, kita datang ke tempat itu tujuannya adalah untuk ibadah, contoh, ya kita kan namanya itu beribadah, atau tujuan kita kerja di situ adalah kita ingin gelar sarjana kita ngefotek, kita jadi orang sukses, dari sini pelan-pelan kita bisa nabung dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Tapi karena ada beberapa hal tadi, kayak misalnya itu dimarahin terus sama bos, dimarahin sama teman, dihina-hina dan sebagainya, karena itu kita mundur. Nah, berarti kita memiliki mental yang namanya mental lembek, ya, lembek. Nah, kita coba ubah pakai yang tadi. Orang yang bisa merubah sudut pandang ke arah yang lebih positif itu adalah orang-orang yang mentalnya baja, ya, tidak malu, santai, tenang, bisa menikmati hidup bagaimanapun kondisinya. Dan orang-orang seperti itu pasti akan menjadi orang yang sukses. Nah, dia siap untuk menerima segala macam resiko di hidup. Jadi, caranya kita agar tidak merasa tertekan dengan hidup kita adalah dengan merubah sudut pandang ke arah yang lebih positif. Semoga hari ini ilmu saya ini bermanfaat untuk kalian semua, pengalaman juga. Ya, banyak hal lah yang saya lalui juga terkait tentang merubah sudut pandang ini dan akhirnya menemukan jalannya. Nah, saya cuma mau berbagi informasi saja, berbagi sharing saja kepada kalian. Ketika kita berpikir negatif, itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita berpikir positif, itu akan terjadi juga dalam hidup kita. Ya, banyak hal kok. Contohnya gini, ketika kalian tuh mikir dulu tuh ujian zamannya ujian nasional, kalian tuh merasa aku nggak bakal lulus nih, pikirnya gitu kan. Tapi karena kalian juga ingin tetap lolos dan sebagainya, kalian akhirnya mencoba untuk pelan-pelan berpikir positif, dan akhirnya itu semua terlewati gitu. Dan akhirnya kalian bisa lulus ujian nasional dengan baik. Nah, jadi seperti itu. Rasa was-was itu coba kan kita pelan-pelan untuk ganti dengan pemikiran aku pasti bisa, aku yakin,
kalau ketika kita sudah yakin energi dalam tubuh kita itu sudah positif dan akhirnya bergerak ke arah yang positif. Arah positif itu misalnya yang tadinya itu nggak mau belajar, kalau sudah ujian, tapi karena yakin dirinya dia bisa lolos ujian, dia akan melakukan itu. Jadi coba teman-teman ya pelan-pelan untuk menjadi orang yang berpikir positif, merubah sudut pandang. Oke, itu saja dari saya. Next akan ada lagi channel-channel bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kita semua bisa sukses bersama, selalu semangat dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-temanku sekalian, teman-teman YouTube. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share juga ke teman-teman kalian jika channel ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian jika channel ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Terima kasih. Dadah.